Sebelum mulai mengerjakan soal, kita perlu tahu data apa saja yang diketahui di dalam soal. Di sini diketahui kalsium karbonat atau CaCO3 yang masanya 200 gram. Direaksikan dengan asam klorida atau HCl yang memiliki volume 500 mili. Jangan lupa dikonversi dulu ke dalam liter, 500 mili sama dengan 0,5 liter. Kemudian diketahui molaritas HCl sebesar 1 molar. Di akhir soal, diketahui juga data massa molekul relatif CaCO3 sebesar 100 gram per mol. Selanjutnya, kita perlu tahu apa saja yang ditanyakan di dalam soal. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan massa reaktan. Kemudian, kita juga diminta mencari volume kalsium klorida. Karena diketahui reaksi terjadi pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, berarti reaksi ini terjadi pada keadaan standar atau STP. Langkah pertama adalah mengkonversi data yang ada ke satuan mol, karena satuan yang digunakan dalam tahapan reaksi nantinya adalah mol. Mari kita cari mol dari zat pertama terlebih dahulu. Karena yang diketahui adalah massa kalsium karbonat dan mR-nya, maka untuk mencari kalsium karbonat, kita gunakan rumus mol sama dengan massa dibagi mR. Massa kalsium karbonat sebesar 200 gram dan mR-nya 100 gram per mol, sehingga kita dapat mol CaCO3 sebesar 2 mol. Kemudian untuk mol asam klorida, karena yang diketahui adalah volume asam klorida dan molaritasnya, maka kita gunakan rumus mol sama dengan molaritas dikali volume. Molaritas HCl sebesar 1 molar dan volumenya 0,5 liter, sehingga kita dapat mol HCl sebesar 0,5 mol. Langkah selanjutnya, menulis persamaan reaksi setara. Ingat, kalau setara berarti jumlah atom di ruas kanan harus sama dengan ruas kiri. Kita lihat di sebelah kiri ada 1 atom H, padahal di sebelah kanan ada 2 atom H. Atom Cl di sebelah kiri ada 1, sedangkan di sebelah kanan ada 2. Agar jumlah atom kiri dan kanan jumlahnya sama, maka HCl di ruas kiri harus kita kali 2. Setelah reaksi setara, kita perlu menentukan pereaksi pembatas. Mencari pereaksi pembatas dengan cara mol dibagi koefisien. Jumlah yang terkecil merupakan pereaksi pembatas. Sebelumnya, sudah kita cari mol CaCO3 sebesar 2 mol dan mol HCl sebesar 0,5 mol. Jika kita hitung mol dibagi koefisien dari masing-masing zat ini, maka kita dapati jumlah yang lebih kecil adalah milik HCl. Karena itu, HCl merupakan pereaksi pembatas. Langkah selanjutnya adalah menulis tahapan reaksi, yaitu awal sebelum reaksi, saat reaksi berlangsung, dan setelah reaksi selesai. Perlu diingat, pada reaksi pembatas, mol awal sama dengan mol saat reaksi, sehingga jika di awal HCl memiliki 0,5 mol, maka saat reaksi jumlah mol HCl juga 0,5 mol. Ketentuan lainnya, pada saat reaksi, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi, jika 0,5 mol untuk HCl yang berkoefisien 2, maka mol CaCO3 yang berkoefisien 1 adalah setengahnya, yaitu 0,25 mol. Atau bisa juga dengan rumus mol suatu zat sama dengan mol pereaksi pembatas dibagi koefisien pereaksi pembatas dikali koefisien zat tersebut. Karena koefisien CaCO3, CaCl2, H2O, dan CO2 sama, maka jumlah molnya juga sama, yaitu 0,25. Setelah semua mol pada tahap reaksi diketahui, kemudian kita cari mol setelah reaksi. Pada CaCO3 di awal reaksi terdapat 2 mol, dan sebanyak 0,25 mol dipakai untuk reaksi, sehingga setelah reaksi masih tersisa 1,75 mol. Pada HCl, awal reaksi terdapat 0,5 mol dan sebanyak 0,5 mol dipakai untuk reaksi, sehingga HCl habis bereaksi atau tidak bersisa. Untuk CaCl2, H2O, dan CO2, pada awal reaksi, mereka belum terbentuk karena merupakan zat produk, baru terbentuk pada saat reaksi, masing-masing sebesar 0,25 mol, sehingga setelah reaksi, jumlah masing-masing zat ini juga 0,25 mol. Terakhir, konversi ke satuan yang diminta. Pertanyaan pertama tadi adalah, kita diminta menentukan massa reaktan yang tersisa.
Reaktan adalah zat yang ada di ruas sebelah kiri panah ya. Setelah reaksi berlangsung, ternyata yang tersisa adalah CaCO3 sebanyak 1,75 mol. Jadi, yang akan kita cari adalah massa CaCO3 dengan cara mengkalikan mol CaCO3 dengan MR-nya. Mol sisa CaCO3 adalah 1,75 mol dan MR-nya diketahui di soal 100 gram per mol, sehingga kita dapati massa CaCO3 sebesar 175 gram. Pertanyaan kedua adalah volume CaCl2 dalam keadaan STP. Berarti kita cari dengan mengkalikan mol CaCl2 dengan 22,4. Mol CaCl2 setelah reaksi sebesar 0,25 mol dikali 22,4. Sehingga kita dapati volumenya sebesar 5,6 liter. Sekian pembahasan soal kali ini, semoga bermanfaat.